Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah TK Islam Terpadu Azhar Sragen yang kami hormati, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Panjenengan semuanya berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi interaktif dengan dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah saya berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif, yang itu adalah salah satu tugas saya yang sekarang saya jalani, yaitu di sekolah pendidikan guru penggerak. Harapannya dari budaya positif ini sekolah kita termasuk guru-gurunya dan anak-anaknya memiliki budaya positif. Apakah budaya positif yang ada di sini ini adalah sesuai dengan proyek profil pelajar Pancasila yang mana digaungkan pemerintah pada saat ini. Begitu. Selanjutnya, sebelum kita memulai, terlebih dahulu ini ada pertanyaan pemantik ya, Ustazah. Nanti panjenengan bisa menjawab ini setuju atau tidak setuju, begitu. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nopo mboten? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pripun Ustazah, ada yang berpendapat setuju? Sinten sing setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan. Iya. Kira-kira tidak setuju. Ini mungkin ada pendapat. Minta tolong pendapat salah satu. Ya, tidak setuju itu kenapa ya? Begitu. Ya, ini tidak ada pendapat itu, tidak ada yang benar dan salah. Silahkan monggo panjenengan berpendapat hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya tidak setuju. Monggo dari tidak setuju ada pendapat yang mau jenengan sampaikan, minta tolong keserta. Saya tidak setuju ketika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, karena justru nanti dengan hukuman itu justru anak akan takut sehingga malah tidak disiplin itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya nanti untuk pembahasan lebih lanjut akan saya sampaikan di berikutnya di materi berikutnya. Ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Ada yang angkat tangan setuju? Tidak setuju? Angkat tangan tidak setuju? Ya, angkat tangan yang setuju? Ya. Jawabannya 50-50, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju angkat tangan? Wah, luar biasa, semuanya setuju. Baik, untuk menjawab pertanyaan pemantik dari nomor 1 sampai nomor 3, akan sampaikan apa sih budaya positif yang selama ini digaungkan oleh pemerintah, begitu, sehingga dari budaya positif yang mana nanti kita sampaikan ini akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut.
apa sih budaya positif? Itu adalah merupakan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi budaya positif. Apakah budaya positif itu penting bagi sekolahan? Nah, kira-kira penting buat Ustazah? Nah, penting. Kenapa? Karena dengan adanya budaya positif ini akan bisa menumbuh kembangkan sikap gotong royong, melakukan kegiatan bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu dengan yang lain sehingga lingkungan kita akan menjadi aman dan nyaman sehingga pembentukan karakter anak peserta didik juga akan bisa terbentuk dengan maksimal perkembangannya. Selanjutnya dari budaya positif ini nanti akan saya sampaikan nomor 1 sampai dengan 7 di antaranya itu. Nah, kita akan belajar 7 dari budaya positif tersebut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Itu diantara budaya positif. Konsep intinya ada 7. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum kita masuk ke pembelajaran paradigma baru, saya minta panjenengan berdua bisa berpasangan, nggak usah deket aja nggak apa-apa, pokoknya pasangan dua-dua begitu. Nanti yang satu minta tolong untuk menggenggam tangannya dan yang satunya itu berusaha untuk membuka genggaman tersebut. Monggo silahkan dipraktekkan. Yang satu berusaha membuka, yang satunya berusaha menggenggam. Apakah nanti menggenggam? Monggo dari genggaman panjenengan nanti diusahakan. Monggo jenengan berusaha mau di sekuat tenaga untuk bertahan atau tidak bisa bertahan. Monggo. Kita mulai dengan hitungan ketiga. 1. Silahkan. Yang satunya berusaha untuk membuka genggaman, berusaha untuk membuka genggaman temannya. Yang satunya menggenggam engkau. 2. Sudah 3. Sudah ya. Gimana Ustazah? Berhasil. Ada yang nggak berhasil? Oh, nggak berhasil. Coba ada yang berpendapat kira-kira kenapa sih bisa berhasil Ustazah? Karena saya lebih kuat. Terus ada juga kenapa yang Usani itu menggenggamnya langsung terbuka, langsung dibukakan, itu kenapa? Karena saya ingin memudahkan urusan orang lain. Terima kasih. Ada lagi yang sulit, kenapa ini bisa sulit? Karena itu terlalu kuat, dia yakin dia tuh kuat sekali dan mempertahankan itu kekuatannya sampai tidak bisa dibuka. Ya, seperti ini. Kenapa bisa menggenggam begitu kuatnya sehingga temannya tidak bisa membuka? Mempertahankan diri agar tidak bisa dibuka. Harga diri agar tidak bisa dibuka. Jadi sadar dari permainan tersebut ini ada pembelajaran namanya paradigma baru. Ini adalah prinsip pembelajaran yang mana pembelajaran tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, yang selama ini sudah kita lakukan dengan gaya belajar anak itu ya, ada 3 itu sudah kita lakukan. Jadi dengan paradigma baru ini, perkembangan teori psikologi ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dari permainan itu bisa kita tahu bahwa
selama ini kita tahu nih bahwa murid itu kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Selama ini itu sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid gitu. Jadi kalau panjenengan tadi menggenggam, berusaha untuk menguatkan seperti ini sehingga tidak bisa melepaskan genggamannya itu bisa jadi karena kita itu belum membuka diri kita begitu. Jadi dari genggaman yang kuat itu sehingga kita tidak bisa membuka. Sebenarnya untuk teori kontrol ini, untuk perubahan paradigma baru terkait disiplin positif ini, sesungguhnya kata disiplin itu ada pada diri kita semuanya begitu. Bagaimana kita bisa membuka diri untuk diri kita gitu, diri kita sendiri sehingga kita bisa membuat segitiga restitusi ya. Jadi bisa membuka yang namanya disiplin ya, kita mendisiplinkan diri itu bisa membuka dari internal kita sendiri ya, dari internal kita sendiri gitu. Terus ada jadi ilusi guru itu mengontrol murid dari permainan tadi. Terus ada ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter yang ada begitu. Jadi selama ini bahwa kritikan itu atau mungkin itu akan menjadikan orang lain itu merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter tersebut. Ini juga belum tentu karena kritikan itu kan bisa jadi kadang juga bisa mengedonkan seseorang begitu. Terus selanjutnya ilusi itu bahwa semua penguatan positif efektif itu dapat bermanfaat. Ini jangka pendek karena namanya penguatan positif itu tidak semuanya bisa efektif dan juga bermanfaat seperti itu, tidak seterusnya seperti itu. Terus selanjutnya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, yang mana ini mungkin kita sendiri kadang melakukan karena kita seorang orang yang dewasa kadang memiliki hak kepada anak didik kita, kepada anak kita itu untuk memaksakan suatu kehendak sesuai dengan kehendak kita. Ini adalah ilusi kontrol, bahwa itu kalau ada kita paradigma stimulus respon, kita itu sesungguhnya memiliki kontrol. Kontrol itu yang bagaimana? Ini ada stimulus. Ketika kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu teori yang benar atau teori yang kontrol itu, kita itu berusaha ya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seperti itu, mengubah pandangan atau mindset kita. Kita harus bisa memahami orang lain. Jadi orang lain jangan mau memahami kita. Sukanya kan kita pengen dipahami, tetapi kita nggak mau memahami orang lain. Selama ini seperti itu. Terus perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini ke bawahnya ini. Jadi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori yang benar itu adalah teori kontrolnya yang benar. Jadi semua perilaku itu adalah memiliki tujuan tertentu seperti itu. Terus selanjutnya orang lain itu bisa mengontrol saya, tetapi hanya kita sendiri ya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri, jadi tidak bisa orang lain gitu. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan itu pada saat rujukan gagal. Jadi kalau yang benar itu adalah kolaborasi ya, menciptakan pilihan-pilihan baru biar anak-anak kita berkolaborasi sesuai dengan pilihan yang mereka mau. Jadi kolaborasi itu sangat penting itu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya ada stimulus model berpikir kita menang atau kalah. Jadi kalau yang benar itu model berpikir menang-menang. Seperti tadi tidak menang kalah tetapi menang-menang. Terus ini apa kata makna disiplin itu? Nah, kita kalau kata disiplin, tahu makna disiplin itu kita mungkin ini ya Ustazah,
apa sih disiplin itu kayak gitu. Di sini kalau sesuatu itu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu namanya disiplin. Dengan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bisa jadi anak-anak itu karena kurang disiplin itu karena tidak terpenuhi dasar ini ya, tidak terpenuhi. Jadi ini ya, kebutuhan dasarnya seperti itu. Jadi kebutuhan dasar hidup manusia itu kan ada 5. Kenapa mereka tidak disiplin seperti itu? Mungkin ada sesuatu yang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, sehingga anak itu membuat sesuatu itu mungkin pelanggaran atau restitusi kayak gitu. Kenapa seperti itu? Kita mungkin juga harus tahu. Di sini yang kita pelajari disiplin positif itu ada teori kontrol dari teori pilihan dari Dr. William Glasser ya. Ini ada mengontrol orang lain itu hanya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Terus model berpikir menang, kolaborasi dan konsepsi menciptakan pilihan-pilihan baru, dan juga nanti ada 5 kebutuhan dasar yang kita pelajari berikutnya. Jadi nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu nilai positif manusia ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai itu bersifat universal, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, itu seseorang maka motivasi intrinsik yang ada di dalam ini akan bisa terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Itu adalah suatu nilai kebajikan. Jadi contoh pengakuan apresiasi kebajikan itu ini ada pembuka dan nilai kebajikan dan situasi. Semisalnya pembuka ya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu itu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid, mungkin baru di kelas kita kayak gitu. Ada pembuka, saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Jadi saat membantu teman-temannya di tugas kelompok gitu pada situasi tersebut. Terus pada situasi saat memungut kertas-kertas berserakan, nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawab. Nilai pembukanya adalah tentu saja terima kasih. Jadi ada juga pemahaman materi tentang motivasi, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Jadi di sini ada motivasi perilaku, bagaimana perilaku disiplin. Disiplin itu ada 3 perilaku manusia. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercayai. Ada 3 motivasi perilaku yang disiplin. Nah, ini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ini silakan jenengan menjawab. Nanti menjawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan seorang guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang menjaga konsekuensi? Hukuman?
Ya, banyak hukuman. Coba nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk penilaian PJOK. Hukuman. Nah, sudah benar dari jawaban jenengan. Apakah yang terakhir hukuman? Apakah yang menggunakan sepatu tadi konsekuensi? Nah, ini ya. Jadi konsekuensi itu apa sih? Nah, bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu yang disebut punishment ya, itu adalah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Sedangkan konsekuensi itu akibat dari suatu perubahan atau perbuatan atau pendirian, begitu, itu konsekuensi. Nah, jadi di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Terus hukumannya membuat sakit tidak fisik maupun hati untuk jangka waktu lama ya. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman lama, kalau konsekuensi pendek. Terus anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Terus konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan. Terus kalau yang konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Jadi kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi itu adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Terus hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kadang hukuman ya seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, terus diasingkan untuk sementara atau time on, itu konsekuensi. Nah, selama ini yang kita lakukan itu adalah hukuman atau konsekuensi itu. Jadi kita bisa mengetahui ya, kalau ini hukuman, kalau itu adalah konsekuensi. Terus selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu adalah apa? Itu adalah memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi ada pertanyaan pemantik, pernahkah Bapak Ibu hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah ya? Nah, jadi penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Tapi jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi di situ ada penghargaan tidak efektif. Kalau penghargaan menghukum itu bagaimana? Penghargaan menghukum itu mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Terus ada penghargaan merusak hubungan, terus ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan menurunkan kualitas, ada penghargaan mematikan kreativitas. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya, Bapak Guru hebat, mengapa kita pakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang? Atau untuk keselamatan? Nah, itu kalau kita seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Ya, jadi di balik nilai-nilai kebajikan itu, peraturan tersebut apa tujuan utamanya, menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka diperlukan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin kita bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Di situ ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Sama atau beda, Ustazah? Antara peraturan kelas dan keyakinan kelas.
Ada yang mau pendapat? Kalau di sini misalnya ada kegiatan ya, kita memiliki peraturan itu harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Terus kalau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik di dalam diri kita, itu kita kembali ke nilai-nilai keyakinan, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di situ peraturan kelas itu lebih, kalau di sini diagramnya ya, jadi lebih sempit daripada keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat di kelas. Yang membuat siapa? Yang membuat adalah bersama warga kelas, baik itu stakeholder ya, baik kepala sekolah, guru, kayak gitu ya, termasuk penjaga sekolah kayak gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan guru dengan murid, begitu, yang sudah tertempel di dinding kita. Itu adalah keyakinan kelas yang mana kita sepakati bersama-sama antar guru dengan murid. Terus sehingga menghasilkan lingkungan ketika kedua itu bisa dijalankan menjadi lingkungan yang positif, sehingga akan menyebar menjadi budaya positif yang lebih baik di lingkungan sekolah kita. Semuanya bisa melakukan budaya positif tersebut. Selanjutnya ya, jadi keyakinan itu bersifat abstrak nih, jadi lebih rinci dan konkret begitu. Jadi keyakinan itu pernyataan universal dalam bentuk yang positif seperti itu. Jadi langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya. Ini video sebenarnya, tapi saya ambil gambar saja ketika membuat keyakinan di kelas ya. Jadi saya kemarin sudah membuat keyakinan di kelas dan bersama anak-anak bersepakat ya, apa sih keyakinan kelas itu dan apa sih yang harus kita lakukan di kelas kita biar kelas kita itu menjadi tertib, aman, nyaman, sehingga semuanya berjalan dengan lancar seperti itu. Dan selanjutnya kita sepakati keyakinan kelas tersebut. Dengan keyakinan kelas itu kita membuat kalimat itu yang jadi kalimat yang bentuknya negatif itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Seperti itu, yang sudah tertempel itu ya, itu adalah kalimat yang positif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu kan negatif ya. Positifnya bagaimana? Ya, buang sampah di tempatnya, atau kita lebih simpel menjaga kebersihan kayak gitu. Jadi curah pendapat itu dicatat, kemudian peraturan-peraturan itu juga dilaksanakan semua warga kelas. Itu nih langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Jadi ini ya sudah jawabannya. Kalau selalu kembalikan buku di tempatnya itu adalah sebagai tanggung jawab. Nah, ini dilarang mengganggu orang lain, ini kan kalimat negatif ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita buat positif, yaitu menghormati orang lain. Terus kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalau keyakinan menghormati orang lain atau berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, itu adalah juga bisa menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu juga termasuk kesehatan. Bergantian menunggu giliran, itu juga bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keamanan atau keselamatan. Nah, sekarang kita mengenal ya, lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Jadi ada bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima.
penguasaan dan kesenangan. Kita semua ini juga memiliki kebutuhan dasar yang mencakup 5 tersebut. Anak-anak kita itu juga itu memiliki itu kebutuhan dasar manusia yang kelima tersebut. Kita juga pengen bebas, pengen kasih sayang, pengen bertahan hidup, juga makan minum kayak gitu, juga pengen kesenangan. Itu ya. Kadang anak itu melakukan pelanggaran. Itu kadang kebutuhan dasarnya juga tidak terpenuhi. Bisa jadi kita jangan menjustis anak seperti ini A, B kayak gitu. Tetapi kita sebagai guru bagaimana kita mengetahui dulu kebutuhan dasar mana sih yang tidak terpenuhi. Oh ternyata seperti ini toh kasusnya, jadi kita tahu kayak gitu sehingga kita bisa mendekati anak tersebut. Maka itu dengan baik. Tapi kalau itu tingkatan level atas ya, sekolah atas seperti itu. Jadi ada kalimat romantik, Bapak Ibu guru hebat lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada, membiarkan, menasihati atau menghukum. Menasihati. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, nah ini bahwa guru itu menerapkan disiplin di dalam ruang-ruang kelas biar lebih efektif, berpusat, memerdekakan dan mandirikan murid. Bagaimana dan mengapa, ini ada serangkaian ya dari teori kontrol dari Dr. William Hesser. Itu berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Tuh ketika kita ada anak yang melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas, tindakan kita sebagai guru, apakah teori kontrol yang kita lakukan itu sudah apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan berikutnya sebagai manajer. Nah, di sini nanti panjenengan menulis dari kertas tersebut, mungkin selama di kita sebagai guru itu teori kontrol apa yang sudah kita lakukan, ya. Yang sudah kita lakukan, jujur saja, tidak usah dibuat-buat. Oh, aku masih seperti ini, aku masih seperti ini. Nah, gitu. Jadi monggo nanti bisa dituliskan masing-masing, nanti bisa ditempel di depan. Nanti biar kita sampai sejauh mana sih kontrol kita sebagai guru gitu dalam memberikan hukuman kepada yang dihukum, dalam kita mendampingi anak-anak kita. Seperti itu. Jadi kalau penghukum itu guru itu berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir kayak gitu. Kalau penghukum itu, kalau guru itu berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu sebagai penghukum. Terus juga hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi juga murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau murid berkata, biarkan meja, nanti juga marah-marah lagi kayak gitu. Terus selanjutnya dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahan. Terus kalau membuat bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya itu kamu begini, gini, sehingga murid itu merasa bersalah kayak gitu. Ibu kecewa karena kamu sudah seperti ini, gitu. Jadi murid itu merasa bersalah. Oh iya gitu. Kira-kira kalau membuat anak itu merasa bersalah gitu, itu apakah sudah benar yang kita lakukan selama ini? Karena apa? Kalau ketika guru itu berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali ya, sudah mengatakan ibu stres seperti itu. Dan hasilnya apa? Mengangkat berbohong atau menunjukkan kata bohongan. Terus murid juga meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid akhirnya ketika seperti itu merasa
bersalah, maafkan saya, kayak gitu. Terus dampaknya murid merasa rendah diri karena tadi ya sudah tahu ya gurunya seperti ini, seharusnya itu kecewa gini gitu, sehingga murid itu merasa bersalah, sehingga dia sudah sebenarnya tahu maafkan saya dulu gitu, jadi merasa dirinya itu rendah diri. Terus apakah yang sudah kita lakukan itu sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya? Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, ya. Terus sehingga hasilnya apa? Mereka merasa ketergantungan. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru sebagai seorang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata kok begitu, kayak gitu. Jadi dampaknya murid apa? Dia lemah, tidak mandiri, karena tergantung, karena dianggap teman. Terus apakah kita sebagai guru sudah melakukan sebagai guru, sebagai pemantau? Kalau pemantau itu bagaimana? Menghitung dan mengukur. Jadi guru itu berkata, apa peraturannya? Gitu. Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dan muridnya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Terus dampaknya apa? Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Karena ada motivasi itu bintang-bintang itu yang didapatkan. Terus kalau kita posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah manajer, jadi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Tuh, guru seperti itu biasanya kalau kepada muridnya. Dan itu hasilnya apa? Menguatkan pribadi murid. Terus murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan sehingga bisa berpikir. Jadi dari hal tersebut itu dampaknya anak bisa mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang panjenengan tuliskan, sudah tahu ya, dari 5 kontrol, posisi kontrol tersebut kira-kira selama ini jenengan jadi guru itu sudah di titik mana posisi kontrol jenengan? Silahkan ditulis, ditempelkan di depan. Kita tidak menghakimi dan kita tidak mengolok-olok nih, karena itu yang bisa mengukur adalah diri kita selama ini ketika mengajar, kayak gitu. Ya, yang mana? Kan ada 5 kan posisi kontrol tadi. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Monggo, silahkan bisa menuliskan dirinya sendiri. Oke, selama ini posisi kontrol saya sebagai guru sudah seperti apa sih, kayak gitu. Yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri. Monggo bisa dituliskan dan bisa maju ke depan untuk ditempelkan di depan sini. Bisa lebih dari 1, monggo. Masuk tengopo aku, monggo. Iya. Gak apa-apa sini. Ya. Terima kasih. Terus selanjutnya, monggo. Ayo, nggak usah ini, nggak usah dikasih nama juga nggak apa-apa. Saya juga nggak akan ini. Namanya si A sudah ini, si B sudah ini, nggak. Monggo. Posisi kontrol yang panjenengan punyai selama ini ketika membersamai anak-anak selama jadi guru. Apakah sudah sebagai manajer, apakah sudah sebagai pemantau, apakah sebagai teman,
pembuat rasa bersalah atau sebagai penghukum. Ya. Kalau dua bagaimana boleh, satu boleh, monggo. Ayo cepat waktunya tinggal. Waktunya 1 menit lagi, ditempel, yang menempel salah satu nggak apa-apa, nanti bisa titik. Salah 2 nggak apa-apa ya, salah 3. Ya, jadi nggak tahu ya siapa-siapa yang sudah menjadi kontrol, siapa-siapa. Ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Oke. Kita baca ya bersama-sama posisi kontrol guru TK Islam Terpadu Az-Zahra Sragil yang selama ini dilakukan. Ini adalah yang menilai adalah diri jenengan sendiri ya, karena kita tahu posisi kontrol itu ada 5. Kita termasuk kategori yang mana sih selama ini kayak gitu. Ini ada yang sudah menuliskan manajer itu ada 1, 2, sudah ada 2, 3, ada 3, luar biasa. 3 ya, ada 3, luar biasa. Berarti kalau sudah panjenengan posisi kontrolnya sebagai manajer, nah ini jenengan sudah luar biasa. Ini adalah sebagai guru yang ideal, jenengan berhak diajukan jadi kepala sekolah. Tepuk tangan. Iya. Iya, kan sudah ideal. Terus yang kedua itu sebagai pemantau. Nah, selama ini hanya pengamati, pemantau, dan juga ada berapa ini pemantau? 1, 2, 3, 4, ada 4, luar biasa. 5, ada 5, luar biasa. Banyak sekali yang pemantau ya. Pemantau, terus ada juga yang pembuat rasa bersalah juga ada ya. Ini jujur ya, membuat rasa bersalah kayak gitu kepada anaknya, anak kita gitu ya. Terus juga ada kadang membuat rasa bersalah pada anak yang bandel, kadang teman masuk anak yang sedang, kadang teman untuk anak yang sedang. Jadi ada 2, ada yang membuat merasa bersalah, juga ada sebagai teman. Nah di situ ya, jadi kita tahu posisi kontrol masing-masing diri kita, yang menilai adalah diri kita, yang bisa memperbaiki juga kita sendiri. Nah, yang di sini posisi kontrol yang ideal, yang sudah harus sesuai sebagai guru, itu harusnya sebagai seorang yang manajer. Tapi ya sangat sulit. Kita berusaha karena sudah tahu materi yang ini, teori ini, monggo kita bersama-sama untuk memperbaiki semuanya seperti itu. Terus ini pernyataan-pernyataan ya. Ada pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira apa? Pembuat rasa bersalah kayak gini. Kadang mengatakan gini, kecewa banget karo kamu gitu. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ngapa sih salah terus kayak gitu? Kayak gitu kadang itu terlontar itu sebagai sebenarnya itu adalah sebagai penghukum gitu. Terlontar karena ya ketidaksengajaan kayak gitu nih. Itu kadang itu juga bisa dikategorikan sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu kan motivasi itu ya, jadi sebagai teman. Terus apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Nah itu motivasi pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu untuk menjawabnya itu jadi manajer di situ, jadi sebagai
manajerial sebagai seorang guru. Jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak berpikir nih, diajak berpikir terkait dengan kesalahan yang dia dia jalani. Terus kamu selalu yang paling terakhir ini adalah juga penghukum. Kamu terus yang terakhir terus ya, itu sebenarnya juga penghukum bagi anak. Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini itu ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Kayak diklarifikasi dulu ya. Jadi distabilkan. Ngopo toh kayak gitu, didekati, distabilkan. Ngopo dek ngene-ngene kayak gitu. Jadi kesalahan yang mereka lakukan kayak gitu. Terus setelah itu validasi tindakan yang salah tadi, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan hal tersebut. Apakah apa yang penting bagi kamu itu adalah tindakan validasi? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itulah validasi. Terus sekarang menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, nilai-nilai yang disepakati seperti itu. Jadi ada skenario nih, Ustazah monggo saya minta tolong dari segitiga restitusi, karena kita semua sebagai guru ini ada kasus segitiga restitusi. Tadi ketika ada masalah kita harus bisa 3 tersebut itu harus ada pada diri kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita itu menstabilkan identitas dulu, jadi membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Terus validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi tindakan manusia, kebutuhan dasar, terus menanyakan keyakinan. Jadi dihubungkan dengan nama, sosial, dan nilai-nilai yang mendasari interaksi dengan orang lain. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kayak gitu, menanyakan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu menanyakan kepada anak. Terus dari hal tersebut ini ada kasus. Ya, saya bacakan kasusnya. Nanti minta tolong nanti untuk memperagakan di depan. Dari kasus tersebut ada 2. Ada yang sebagai guru dan jadi murid. Ketika jenengan jadi guru, apa yang jenengan lakukan? Ketika jadi murid, kira-kira peragaan apa yang jenengan lakukan? Kalau murid hanya memperagakan, terus nanti menyampaikan. Terus kalau guru itu nanti apa yang harus disampaikan dari tindakan tersebut, dari kasus tersebut. Anda adalah wali kelas 9 SMP Pelindung. Ini materi ya. Jadi suatu hari saat kegiatan belajar mengajar sudah selesai, Anda dihampiri oleh salah satu guru, yaitu namanya Gasti. Guru tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini pada salah satu murid Anda, yaitu Bita. Menurut Bapak Gasti, beliau dan beberapa guru lainnya merasa bahwa Bita itu berbohong. Saat guru-guru tersebut mengajar, Bita beberapa kali izin ke toilet. Pada awalnya guru-guru tersebut merasa biasa saja, namun dalam 1 jam pelajaran Bita bisa beberapa kali izin ke toilet. Ketika ditanya alasannya, Bita selalu bilang sembelit. Setiap kali Bita pun ke toilet selalu diiringi dengan tawa dari teman-temannya. Beberapa guru berkata pada Bapak Gasti bahwa mereka menawarkan Bita untuk pergi ke unit kesehatan sekolah, namun ditolak oleh Bita. Anda mengerti dengan situasinya dan akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Bita. Keesokan harinya, Anda meminta waktu dengan Bita untuk diskusi dan mengklarifikasi laporan dari Bapak Gasti. Jadi ada 2, monggo nanti
nanti bisa minta tolong sebagai murid dan sebagai Bapak Basti. Ya, sebagai murid. Monggo bisa dipraktekkan. Usanti sebagai murid. Ya, murid cuma murid saja. Kan tadi kan sudah sembeli terus kayak gitu. Terus ada guru minta tolong siapa ya ini ya? Ya Usani monggo ya Usanti. Ya ini praktek. Jadi kalau ketika ada kasus seperti itu tindakan validasi dan apa itu. Ya. Nah, yang kamu kan film terus kan kalau kita sebagai guru biasanya dia kan tahu kan dari laporan dari wali kelas. Misalnya ini sebagai Pak Setno Pak Basti itu memanggil Mbak Dita, silakan duduk. Kalau ini misalnya di luar guru. Waalaikumsalam. Ya, ada apa menurut saya? Ini kan dapat laporan kalau Mbak Dita itu kemarin itu pas waktu pelajaran itu dalam 1 jam beberapa kali izin keluar. Nah itu kan katanya sembelit ya. Apakah benar seperti itu? Oh, berarti sekarang masih sakit? Oh, alhamdulillah. Diperiksakan ya, nanti kalau masih sakit bisa ke dokter karena kita harus menjaga kesehatan kita biar nanti bisa lebih fokus lagi untuk belajar. Ya, semoga selalu sehat ya, Mbak Dita ya. Jadi itu ya, ketika tepuk tangan buat Ustazah Santi dan Ustazah Ani. Jadi kalau ada kasus seperti itu, jadi segitiga restitusi itu yang kita lakukan itu menstabilkan integritas. Tadi ditanyai kenapa sih kan sering sembelit tadi sering buang air seperti itu. Tok tadi nggih masuk. Kenapa ditanyai dulu stabilkan? Kenapa Mbak Dita sering buang air? Saya dengar gini. Jadi saya dengar Mbak Dita sering buang air. Apakah benar? Gitu. Iya benar. Kenapa Mbak Dita? Jadi kita tanyai dulu, kita korek dulu. Kenapa Mbak Dita? Biar nanti anak murid tersebut bisa menyampaikan kenapa alasannya kenapa seperti itu. Jadi ketika tadi sudah benar ya ditanyai kenapa, jadi alasannya mereka menyampaikan alasannya apa seperti itu. Terus tindakan berikutnya apa? Berarti kita validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi. Jadi kita sudah pernah ke diperiksakan ke rumah sakit kayak gitu. Kalau sudah berarti kalau belum berarti kita menyampaikan diperiksakan seperti itu. Kalau semisalnya dia hanya pura-pura kayak gitu seringnya karena keluar kelas hanya pura-pura pengennya ganggu. Terus kan tadi disampaikan kalau keluar tuh dia seneng banget kayak gitu, hanya pura-pura ganggu. Berarti kita di situ sebagai posisi manajer kita harus menyampaikan kepada murid tersebut kalau itu tindakan tersebut tidak benar. Terus langkah seharusnya bagaimana kita sebagai guru apakah apa yang kamu lakukan itu benar atau salah kayak gitu. Salah berarti besok lagi kalau kesalahan tersebut besok akan mengulanginya tidak kayak gitu. Terus
konsekuensinya apa gitu. Jadi kita berikan konsekuensi juga seperti itu biar nanti anak-anak bisa tersebut juga bisa berpikir kedepannya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi begitu. Jadi ini ada skenario juga. Jadi bel tanda istirahat berbunyi, anak-anak bersorak gembira karena akhirnya pelajaran telah usai. Mereka berhamburan keluar kelas setelah ibu guru menutup pelajaran dan mempersilahkan anak-anak untuk istirahat keluar kelas. Anak-anak berhamburan dan berebut sehingga salah satu anak jatuh dan kemudian berkata kasar. Melihat hal itu, ibu guru membantu dia berdiri dan mengajak anak tersebut untuk berdiskusi. Ini ada ya, ini skenario-nya. Novin, ayo duduk sini. Kamu tahu kenapa ibu guru panggil ke sini? Seperti itu. Murid, tahu Bu, karena saya berkata kotor saat mau istirahat. Ya benar. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk berkata kotor karena kamu emosi. Ibu guru juga tahu kamu mempunyai alasan tersendiri kenapa melakukan tersebut. Kira-kira mengapa kamu berkata seperti itu? Muridnya menjawab, saya emosi Bu karena ketika teman-teman berebut keluar kelas tanpa sengaja mendorong saya. Hal itu membuat saya terjatuh. Nah, sebelumnya mengatakan kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Jadi yang terakhir ini ditunjukkan keyakinan kelas kita, peraturan kelas, keyakinan kelas kita apa kayak gitu. Masih ya, masih kayak gitu. Peraturan kelas kita adalah kalau masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Kayak gitu. Jadi endingnya itu yang terakhir itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Tidak Bu, berarti keyakinan kelas yang mana? Berkata sopan. Nah ternyata kamu tahu, lalu apakah kamu akan melakukan itu untuk memperbaiki masalah ini? Kayak gitu, sehingga dia akan menjawab hal tersebut. Jadi endingnya yang terakhir adalah menyampaikan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita sepakati seperti itu. Terus murid, iya Bu, saya minta maaf karena telah berkata kotor dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terus baik, terus akhirnya kita apresiasi atas usahamu untuk memperbaiki kesalahan dan yang terakhir kamu tidak mengulanginya lagi. Sekarang kamu boleh kembali istirahat. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua tadi jadi menstabilkan identitas itu perkataan yang benar. Semua orang itu melakukan kesalahan, termasuk berkata kotor karena kamu tadi sedang emosi. Itu kita stabilkan identitas dulu. Terus yang kedua itu validasi tindakan, itu yang mana? Ya benar, orang pernah melakukan kesalahan, berkata kotor karena kamu emosi, maka kamu punya alasan tersendiri. Nah, mengapa kamu berkata seperti itu? Seperti itu dia tindakan salah. Terus keyakinan, jadi menanyakan keyakinan itu keyakinan yang sudah dibuat. Nah, demikian teman-teman semuanya, semoga dari penyampaian disiplin, budaya disiplin positif ini bisa kita lakukan di sekolah kita, di kelas kita, sehingga guru dan anak mempunyai budaya positif yang lebih baik lagi. Begitu teman-teman, terima kasih atas kesediaan waktunya. Nanti sebelum saya tutup coba ada yang mau disampaikan terkait dengan kasus segitiga restitusi tersebut. Jadi di situ keyakinan kelas itu, jadi kita harus ini ya, selalu bersikap positif. Jadi yang kedua menjadi diri ini yang terbaik, senantiasa menjadi guru ini yang diri yang terbaik. Yang ketiga percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat senantiasa bisa membantu. Jadi dari segitiga kasus-kasus tersebut nanti untuk pelaksanaannya di kelas kita ketika ada kasus-kasus tersebut kita harus punya tiga tindakan ini yang harus kita lakukan, kita pegang ketika ada anak melakukan kesalahan. Yang pertama tadi apa Ustazah? Menstabilkan identitas. Itu bagaimana
berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini, itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana? Ya, kamu itu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu, kayak gitu. Iya bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain. Itu validasi tindakan yang kita lakukan. Jadi validasi yang salah itu yang harus kita kemukakan, kita sampaikan ke anak-anak kita. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Kayak gitu kalau anak-anak nggak tertib itu ya. Teman-teman, keyakinan kelas kita di kelas apa ya? Salah satunya tertib. Apakah teman-teman sudah tertib hari ini? Kayak gitu. Kita tanyakan, apakah yang tadi yang muter-muter terus ya, Mas Vino, sudahkah tertib? Kayak gitu. Sudahkah tertib menanyakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas kita apa ya? Kalau misalnya nggak mau duduk tertib, nggak mau mendengarkan, muter terus kayak gitu, tertib kayak gitu ya. Jadi kita tahu. Jadi apa keyakinan kelas yang kita percayai, terus keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, dan apakah tindakanmu itu mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Seperti itu nih, kalau ada kasus bisa kita lakukan, bisa kita lakukan di kelas kita. Jadi tahapannya itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3. Terus teman-teman, dari budaya positif apa yang kita dapatkan dari budaya positif tersebut? Ada materi apa yang kita dapatkan dari budaya positif tersebut yang sudah saya sampaikan? 1 tentang apa tadi? Paradigma. Apa tadi yang di atas tadi? Ya, saya buka lagi ya. Paradigma baru. Terus apa lagi? Budaya ini ya, budaya positif tadi yang apa saja sih budaya positif tadi? Nah, ini kita sudah belajar ya, inti dari budaya positif. Paradigma belajar, perubahan paradigma baru tadi ya. Terus disiplin positif. Terus kebutuhan dasar manusia ada berapa tadi? Ada 5 ya. Kita tahu kebutuhan dasar manusia itu butuh apa? Kesenangan, butuh apa tadi? Kasih sayang, ya kayak gitu. Jadi terus ada motivasi perilaku manusia. Ya, terus ada posisi kontrol restitusi, terus keyakinan kelas, terus selanjutnya adalah segitiga restitusi. Yang pelajari kita hari ini. Nah, itu yang kita lakukan selama ini di di sekolah kita. Berharap budaya positif ini kita laksanakan di kelas kita, di sekolahan kita, sehingga dari apa yang kita peroleh hari ini semoga nanti bisa diterapkan untuk diri kita semuanya. Amin. Sehingga kita menjadi guru yang hebat, guru yang luar biasa, untuk mendampingi putra putri kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Semoga kita meskipun tidak banyak ya, mungkin gaji kita, tapi gaji Allah ya itu akan lebih banyak lagi, seperti itu insyaallah. Itu saja terkait dengan budaya positif. Mungkin sebelum kami tutup ada satu lagi yang mau disampaikan, yang ingin disampaikan terkait dengan budaya positif. Ya, umpan balik, memberikan umpan balik. Alhamdulillah, setelah kita belajar
keyakinan kelas atau budaya positif ini, insya Allah kita akan kedepannya berusaha untuk menjalankan di sekolah kami dan sekolah kami bisa lebih baik lagi seperti itu, terutama di Az-Zahra tercinta ini. Terima kasih atas umpan baliknya dari Ustazah Retnowati. Adakah yang memberikan umpan balik satu lagi? Sudah? Sudah nggih? Semoga nanti bisa dilaksanakan di Az-Zahra tercinta. Baik dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngecek saya. Iya, sudah pada sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Pasti sudah sarapan semua. Siapa yang sudah minum susu? Oh iya, pasti nanti sudah sarapan, sudah minum susu. Kita ke sekolahnya jadi semangat. Oke, sekarang sama Ustazah perhatikan semuanya. Kita mau membuat keyakinan kelas. Membuat apa teman-teman? Keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu penting ya usia di kelas ini, biar teman-teman nanti Mas Abi, Mas Kiano, biar nanti jadi tertib di kelasnya. Ustazah senang, teman-teman juga senang, semuanya bahagia. Nanti kelasnya bisa berjalan dengan lancar. Oke Mbak Muna. Oke, apa sih keyakinan kelas? Apa saja ya? Ustazah mau lihatin teman-teman semuanya. Wah, ini ada gambar apa ya? Oh iya, membuang sampah. Membuang sampahnya di mana? Betul, biar kelasnya jadi apa? Kalau bersih, betul. Kalau kita membuang sampahnya di tempat sampah, maka kelasnya jadi bersih, nyaman buat belajar. Anak-anak bisa melakukan seperti itu? Bisa. Siapa yang bisa buang sampah di tempat sampah? Iya. Oke, ada lagi. Ada ini ya. Wah, coba pegang telinga. Telinganya ada bunyinya. Wah, ketika ada yang ngomong, ada yang berbicara, Ustazah ngomong, ada terus teman-teman ada yang ngomong, didengarkan. Siapa teman-teman? Didengarkan. Teman-teman bisa mendengar? Bisa. Coba kalau Ustazah panggil Mas Kiano, bilangnya apa? Ya dalam, teman-teman bisa mendengar. Sekarang Ustazah panggil Mbak Sanung, dalam. Waduh, semua bisa mendengar. Berarti kalau semua bisa mendengar, telinganya bisa mendengar yang baik. Bisa dikasih Allah telinga kita untuk mendengar yang baik-baik. Kalau Ustazah ngomong itu didengarkan, jadi pendengar yang baik. Teman-teman bisa jadi pendengar yang baik. Bisa. Kalau Ustazah ngomong enggak, wah
Mbak? Apa ya? Ini ada ngaji. Iya, ngaji sama ibu guru. Ini temannya ada ngaji. Kira-kira ini mainan sendiri atau mendengarkan atau tertib ya? Tertib. Teman-teman bisa kalau ustadzah ngomong, ustadzah menjelaskan bisa tertib seperti ini? Bisa. Ya, ini belajar tertib. Teman-teman apa? Tertib. Kalau ustadzah kita belajar, nggak jalan-jalan, nggak lari-lari sendiri. Kita harus tertib. Teman-teman, selain tertib juga ada apa ini ya? Oh iya, betul ya Allah. Pintar. Sayang teman itu bagaimana toh? Sayang teman itu gimana teman-teman? Sayang teman itu? Oh iya. Kita kalau main boleh nggak rebutan? Nggak boleh. Terus apa lagi? Oh, nggak boleh nakalin. Itu namanya sayang teman. Teman-teman bisa sayang teman? Bisa. Ada yang jatuh diapain? Tolong. Sayang teman nggak itu? Sayang. Boleh nggak mukul temannya? Nggak boleh. Belum sayang siapa yang sayang sama temennya? Iya, teman-teman. Nanti kita mau buat keyakinan kelas, kita tulis ya keyakinan kelas. Nanti kita tempel. Siap? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Teman-teman, kita mau buat keyakinan kelas. Nanti yang ditulis, yang dihias, ditempel ke sini. Keyakinan kelasnya apa? Kita tempel di sini. Siap? Siap teman-teman? Siap. Oke, silakan dihias, ditulis keyakinan kelasnya. Oh iya. Coba keyakinan kelasnya mana? Yuk kita ditulis. Hah? Apa sih ini keyakinan kelasnya ya? Apa teman-teman? Tulis. Bisa ambil. Ini keyakinan kelasnya apa yang di sini? Apa? Pendengar yang baik. Terus di sini apa di sini? Di sini apa? Ya sini yang tulis. Ya. Oh iya. Ya di sini apa di sini? Oke teman-teman, sudah jadi semua. Kalau sudah jadi semua, mau ditempel keyakinan kelasnya ya. Nah, kita tempel. Yuk. Dari tempatnya Mbak Ega bawa sini. Mbak Ega bawa sini. Baiknya keyakinan kelas apa? Pendengar yang baik. Keyakinan kelasnya baik ya, pendengar yang baik. Setuju? Semua? Sepakat ya, kita tempel. Pendengar yang baik. Terus ada lagi? Punyanya Mas Abi. Punyanya Mas Abi mana? Bawa sini. Ya. Punyanya Mas Abi bawa sini. Apa ini? Hah? Oh iya, punya Mas Abi tertib. Semua sepakat ya? Iya betul. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Tertib. Sini lagi. Apa lagi? Oh iya, apa ini? Oh iya, punyanya Mas
ini? Menjaga. Ya, semua jaga kebersihan. Kita tempel. Yuk, kita duduk semua. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama yang ditirukan. Pendengar yang baik. Tertib. Sayang teman. Menjaga kebersihan. Baik, terima kasih teman-teman hebat. Semua sudah bikin keyakinan kelas. Kita taati bersama ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya. Mas Aidi, buang sampahnya sebaiknya di mana ya? Iya, Mas Aidi bisa melakukan. Coba buangnya yang benar di mana? Iya. Terus? Iya. Mas Aidin, seperti peraturan kelas kita, kalau buang sampah sebaiknya di tempat sampah. Peraturan kelas kita di mana? Kita harus menjaga kebersihan. Terima kasih Mas Aidin. Tas dulu. Semangat bermain ya. Tadi Ustazah dengar dari Mbak Amira kalau Mbak Raya tadi mukul Mbak Zia. Kenapa sayang? Karena oh iya, Mbak Raya kesel merebut mainan. Oh iya. Kira-kira kalau mukul itu baik tidak? Tidak. Berarti kalau tidak baik, terus apa yang dilakukan kalau sudah memukul? Minta maaf. Terus apa lagi selain minta maaf? Oh, janji. Janji apa? Oh iya benar, pinter, janji tidak mukul lagi. Terus kalau semisalnya Mbak Zia itu mau pinjem mainan lagi, dibolehkan nggak? Bener ya. Iya. Terus kapan Mbak Raya itu mau minta maaf sama Mbak Zia? Bener. Iya. Oke, terima kasih Mbak Raya.